Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa Putri dari kelas PIAU 2A. NIM 126206203078. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama apa itu landasan politik untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar pendidikan dari ibu dosen kita, Bu Nanda Istiqomah. Oke, yang pertama kita akan membahas maksud dari landasan politik. Landasan politik merupakan tumpuan, fondasi, alas atau dasar sebagai tempat bertumpu atau bertolak. Jadi, menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI dijabarkan bahwasanya landasan adalah alas atau bantalan, paron, atau tempat mendarat dan bertaplak, atau bisa juga dasar ataupun tumpuan. Dalam hal ini, landasan yang dimaksud adalah dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan menetapkan dan menjalankan politik yang benar berdasarkan Pancasila, akan merubah wajah politik Indonesia. Apabila kita menjalankan politik sesuai dengan yang seharusnya, maka kedepannya Indonesia bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya, serta bisa menghasilkan keuntungan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Memungkinkan juga Indonesia untuk mencapai cita-cita serta tujuan negara. Nah, bisa kita lihat kan dari situ, bahkan banyak sekali penerapan politik di dalam pendidikan. Apabila pendidikan menjalankan politik dengan baik dan jujur, maka akan tumbuh rasa percaya masyarakat kepada pihak yang berkecimpung di dunia politik, dan masyarakat akan lebih kooperatif bekerja sama dalam membangun negara. Jika hal tersebut terus-menerus terlaksana, maka akan membuat sebuah negara berjalan dengan baik dan stabil. Kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan pantang menyerah menjadikan kita para generasi penerus bangsa untuk bersama-sama dalam menyiapkan negaranya agar mampu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermutu, sehingga kesejahteraan dan persatuan rakyat bisa terwujud. Lalu yang kedua, ada peran penting politik dalam pendidikan politik negara sangat berpengaruh besar dalam menentukan arah perkembangan pendidikan negara di Indonesia. Politik dan pendidikan kaitannya sangat erat dan senantiasa saling mempengaruhi. Beberapa ahli bahkan berpendapat salah satu upaya atau cara melestarikan kekuasaan negara bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga visi misi tujuan politik yang sedang berkuasa terakomodir dalam masyarakat, dimulai dari dunia pendidikan, khususnya mahasiswa. Doktrin atau suatu kesepakatan negara sebagai ikhtiar menanamkan suatu prinsip dengan jalur pendidikan memang tidak dapat ditelusuri secara tersirat. Upaya tersebut disisipkan dalam suatu materi pendidikan atau kurikulum. Pendidikan adalah kegiatan membudidayakan manusia atau membuat orang berbudaya. Budaya adalah segala hasil pikiran, kemauan, perasaan, dan karya manusia secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pendidikan bukan sekedar di dalam sekolah saja. Anak bermain juga termasuk dalam kegiatan belajar, karena tujuannya adalah untuk menambahkan wawasan. Politik memberi pengaruh dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terkait dalam bidang pendidikan. Hal yang mencolok dari kehubungan ini adalah pengaruh politik dalam dunia pendidikan. Yang paling terlihat adalah pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum sejalan dengan pergantian pemimpinnya. Jadi, jika pemimpin mengalami pergantian, otomatis kurikulum akan ikut berganti. Kepentingan politik sedikit banyak pasti memberi dampak pada sistem pendidikan. Mengingat undang-undang merupakan hasil dari sidang anggota DPR, sedangkan anggota DPR terdiri atas beberapa partai. Otomatis, partai dengan sejumlah anggota terbanyak akan mendominasi dalam penyusunan dan pengesahan. Lalu yang ketiga, ada bagaimana cara menerapkan politik dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam upaya mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa Indonesia, tidak terlepas dari peran politik eksekutif dan legislatif. Membahas pembangunan demokratis dan desentralisasi di Indonesia sangat berpengaruh besar. Keduanya menjadi penentu
terwujudnya sistem pendidikan tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin, Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Kinerja pendidikan suatu negara sangat dipengaruhi oleh politik pendidikan bangsa tersebut. Bila politik pendidikan kebijakannya buruk, maka kinerja pendidikan juga akan buruk. Sebaliknya, negara yang memiliki politik pendidikan yang berkualitas, maka bisa dipastikan kinerja pendidikannya juga akan bagus. Indonesia semenjak menyatakan kemerdekaannya telah mengalami beberapa kali perubahan perjalanan politik pendidikan nasional. Masa perubahan pasca kemerdekaan tahun 1945, lanjut masa Orde Lama, ganti era Orde Baru, dan kini dikenal sebagai masa reformasi. Cara yang dilakukan awalnya mempengaruhi kepada terjadinya tarik ulur antara sekuler dengan agama. Dampak kebijakan politik pendidikan saat itu terbentuknya masyarakat yang nasionalis dan patriot Pancasila. Sebenarnya kebijakan politik tersebut merupakan upaya mengakomodasi semua kepentingan, mewujudkan win-win, upaya membangun nasionalisme dengan menyatakan pengakuan terhadap keragaman budaya, seni, atau agama relatif berhasil akan lebih sempurna bila diimbangi kebijakan lain agar kemelut bernegara mampu diatasi. Adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan di tahun 1989 tidak sama dengan era Orde Lama. Kebijakan era Orde Baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Dampak kebijakan di masa ini, matinya dekreativitas, dan daya inovasi. Sistem saat itu mematikan idealisme. Terbukti, para tokoh cendekiawan yang awalnya idealis, kritis, kreatif, saat masuk masa birokrasi menjadi tidak berdaya lagi. Nah, dari situ kita tahu kan, bahwasanya landasan pendidikan sangat diperlukan, khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang berlangsung saat ini memiliki fondasi yang kuat, karena pendidikan di setiap negara berbeda-beda. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.